Halo teman-teman, kita bikin masakan khas Makassar, palu butung. Olahan dari pisang ini cocok juga loh jadi menu berbuka puasa. Rasanya enak banget, resepnya juga sederhana sekali. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Vdomigo Channel. Teman-teman, untuk membuat palu butungnya sudah kita siapkan di sini pisang kepok. Untuk pisang kepoknya ini kita gunakan sebanyak 10 buah. Pisang kepoknya kita kupas semua ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah pisang sudah kita kupas semuanya, kemudian pisang kita potong-potong ya teman-teman. Jangan terlalu tipis-tipis banget loh, supaya nanti tidak benyek saat kita masak. Jadi ini ketebalannya kira-kira 1 cm ya teman-teman. Nah ini sudah kita potong semuanya. Teman-teman, untuk pisang kepok yang saya gunakan di sini, pisang kepoknya tidak terlalu matang banget ya. Pisang setelah kita potong-potong semuanya, sekarang langsung saja kita masak. Pertama kita tuang dulu air sebanyak 800 ml. Kemudian kompor kita nyalakan ya teman-teman. Kita gunakan api yang sedang. Berikutnya kita masukkan saja pisang kepok yang sudah kita potong-potong. Untuk pewanginya kita masukkan juga daun pandan sebanyak 2 lembar. Oke, sekarang kita masukkan juga gula pasir sebanyak 6 sendok makan atau sesuai selera. Berikutnya garam. Garamnya 1/4 sendok teh saja ya teman-teman, supaya makin gurih. Oke teman-teman, kita masak pisangnya ya teman-teman. Ini kita diamkan saja. Teman-teman, untuk menentukan tingkat kemanisan palu butungnya, teman-teman bisa menentukan sendiri banyak gula pasir yang dimasukkan ke dalam rebusan pisangnya ya. Caranya pastikan gula pasirnya meleleh dulu semua ya teman-teman. Jika gula pasirnya sudah meleleh, nanti teman-teman cicip sedikit. Nah, nanti teman-teman tentukan apakah tingkat kemanisannya sudah pas, apakah harus menambahkan gula pasirnya lagi atau tidak, oke? Oke, ini udah mendidih. Nah, di sini pisangnya masih terus kita masak ya teman-teman, karena ini masih belum terlalu matang. Teman-teman, pisang langsung dimakan begitu aja bisa, tidak harus dimasak ya teman-teman. Tapi karena kita bikin palu butung dan dimana pisangnya harus direbus, jadi ini pisang ini kita masak sampai benar-benar menyerap airnya ya teman-teman. Jadi pisangnya tidak terlihat kering. Oke, setelah mendidih ini masih kita masak sebentar lagi ya teman-teman. Teman-teman, untuk palu butungnya di sini kita siapkan santan siap pakai ya teman-teman. Kita gunakan santan siap pakai supaya pengerjaannya lebih simpel ya teman-teman. Santan yang kita gunakan di sini santan yang isi 65 ml ya teman-teman, sebanyak 1 buah. Oke, langsung saja kita masukkan santannya. Santan sengaja kita masukkan setelah airnya mendidih, tujuannya supaya santannya tidak kelamaan kita masak ya. Santan yang dimasak terlalu lama akan mengeluarkan minyak. Jadi supaya santannya bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah santan kita tuang, kita aduk-aduk terus ya teman-teman selama proses memasak, tujuannya supaya santannya tidak pecah. Oke teman-teman, ini kita aduk-aduk terus sampai santannya benar-benar mendidih ya. Kita masak santannya sampai mendidih supaya santannya nanti tidak cepat basi. Oke, ini sudah mendidih. Sekarang kita sisihkan dulu daun pandannya. Oke, setelah mendidih kita siapkan bahan pengentalnya. Di sini api kita kecilkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk larutan tepungnya di sini sudah kita siapkan tepung beras sebanyak 2,5 sendok makan. Tepung berasnya kita pindahkan dulu ke dalam cangkir. Untuk bahan larutannya tidak harus menggunakan tepung beras. Jika teman-teman tidak memiliki persediaan tepung beras di rumah, boleh menggantinya dengan tepung terigu.
Oke, berikutnya kita tuang air ya teman-teman. Airnya air biasa ya teman-teman. Sambil kita aduk-aduk. Teman-teman, untuk air yang kita tambahkan tidak perlu banyak-banyak, yang penting asal encer saja sudah bisa ya teman-teman. Pastikan larutannya tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil. Nah, karena tepungnya menggumpal nanti saat masuk ke dalam santan yang sudah panas tadi, dia akan menggumpal dan juga memadat serta keras ya teman-teman. Jadi pastikan harus benar-benar larut semuanya, tidak ada yang menggumpal atau menggerindil, oke? Sebelum kita tuang, terlebih dahulu kita aduk-aduk ya teman-teman, supaya tidak ada tepung yang mengendap. Yang sudah tercampur dengan merata, langsung saja kita tuang ke dalam panci masak. Kita tuang sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Oke, larutan tepungnya sudah kita masukkan semua ya teman-teman. Bisa dilihat di sini perubahannya di mana kuahnya sudah terlihat mengental. Masih terus kita aduk-aduk dan masih lanjut kita masak ya teman-teman supaya matangnya benar-benar tanak. Teman-teman, setelah kita masukkan tadi larutan tepungnya, jangan sesekali ditinggal ya teman-teman, atau didiamkan. Dan ini harus terus kita aduk-aduk ya teman-teman, supaya tidak mengerak dan tidak gosong. Ini wangi banget ya teman-teman dari aroma pandannya. Nah, buat teman-teman yang tidak memiliki persediaan daun pandan, boleh menggantinya dengan vanili ya teman-teman. Gunakan vanili kering yang isi 1 gram, 1 bungkus saja, oke? Oke teman-teman, ini sebentar lagi kita masak ya teman-teman. Oke, palu butung sudah matang, kompor kita matikan. Nah teman-teman, palu butungnya sudah matang, siap untuk kita hidangkan. Palu butungnya enak loh dinikmati dalam keadaan hangat-hangat atau dalam keadaan dingin juga boleh ya. Ditambah dengan potongan es batu juga biar makin segar. Sesuai selera saja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia palu butungnya, masakan khas Makassar ya teman-teman. Cocok juga ini menu untuk berbuka puasa. Rasanya enak banget loh teman-teman, bikinnya gampang dan juga bahannya sederhana sekali. Tertarik untuk mencobanya? Langsung dicoba di rumah ya teman-teman, biar nggak penasaran loh rasa dari masakan palu butung khas Makassar.